Halo teman, jumpa lagi dengan saya Ropidin atau yang akrab dengan sapaan Kang Erdin. Saya akan kembali berbagi dengan Anda mengenai apa yang saya lakukan, apa yang saya ketahui, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda tentunya. Beberapa waktu lalu saya sempat off dari eksistensi online ini karena saya sedang membuat sebuah fasilitas atau merancang sebuah fasilitas bagi teman-teman yang mau menjalankan bisnis online, akan tetapi mereka tidak bisa membangun fasilitas atau tools yang dapat membantu kelancaran bisnis mereka. Nah, saya merancang ini agar siapapun yang mau memiliki bisnis online, tinggal prakteknya saja, tanpa perlu ribet memikirkan hal-hal teknis. Misalkan blog atau toko online atau web support. Nah, itu yang saya bangun saat ini. Bicara tentang bisnis online, saya pernah mendapatkan respon yang agak miris gitu ya. Ya, berbagi cerita sedikit. Ketika dalam sebuah perjalanan dari Tasikmalaya menuju Kota Bandung, saya berbincang-bincang dengan seseorang, dan ketika itu dia menanyakan mengenai pekerjaan saya. Tentunya saya jawab ya bisnis online, karena saya memang praktisi bisnis online. Nah, spontan dia nyeletuk bahwa bisnis online itu kan bisnis tipu-tipu katanya. eh, Jujur saja, ini membuat saya tidak nyaman, membuat apa ya, nggak enak hati dengan image bisnis online jika dipandang sebagai bisnis tipu-tipu seperti itu. Sebenarnya kan bisnis online itu seperti ini. Kalau dilihat dari jenisnya, bisnis online itu ada tiga tipe atau tiga jenis. Pertama, online to online. Jadi, sebuah bisnis online yang dijalankan secara online juga. Misalnya, jual e-book tanpa ada bentuk fisik kan, dijalankan atau dijual secara online juga. Atau misalkan jasa SEO. Nah, bagaimana mengoptimasi sebuah blog atau sebuah website agar bisa muncul di halaman pertama Google atau mesin pencari lainnya. Atau misalnya jasa web design. Nah, itu bisnis online yang benar-benar online dan juga dijalankan dengan media online. Nah, itu namanya bisnis online to online. Kemudian ada lagi, yang kedua adalah bisnis online to offline. Artinya bisnis online, tapi kemudian dibangun atau digerakkan, dikembangkan secara offline. Misalnya, seminar SEO, seminar bisnis online. Jadi, yang dibicarakan itu adalah bisnis atau jasa yang di online, sebenarnya online, tapi kemudian dikembangkan secara offline melalui seminar-seminar. Dan bahkan dalam seminar tersebut ada prakteknya langsung seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang namanya bisnis offline to online. Jadi bisnis offline sebenarnya ada bentuk fisiknya, misalkan jual produk kesehatan atau produk kecantikan atau fashion misalnya. Ada pajangan produknya, kemudian difoto. Begitu juga misalkan dengan karyawan yang sedang packing produk, difoto. Bukti-bukti transaksi dipoto, lalu dipromosikan secara online. Nah, itu namanya offline to online. Nah, ini tentunya dengan tujuan agar memperluas pasar seperti itu. Nah, itu dari segi jenis bisnisnya, bisnis online-nya. Nah, kemudian jika dilihat dari pelakunya, itu kan ada yang namanya owner, pemilik jasa atau produk. Nah, kemudian yang kedua, ada yang namanya marketer, pemasar. Jadi, produk milik orang lain atau milik pihak lain, kemudian dipasarkan. Misalkan saya memasarkan produk dari Sinergi Worldwide. Nah, saya adalah marketer di situ, ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya publisher, yang mempromosikan, mempublikasikan. Saya sebagai marketer punya juga website, punya blog. Nah, saya pasang space
bagi siapapun yang ingin mempromosikan produknya atau mempromosikan jasanya, boleh memasang iklan di space yang saya sediakan. Dengan bayar, misalkan yang banner 125 pixel itu 40.000 per bulan. Kemudian yang 250 kali 600 misalnya 100.000 per bulan di website tersebut. Nah, posisi saya seperti itu. Ketika saya punya website dan memasang space itu, berarti saya publisher di situ. Nah, itu dari segi pelaku bisnis online. Ada 3 juga seperti itu. Nah, bagaimana dengan orang yang melakukan penipuan secara online? Tentunya itu ya bukan bisnis online yang seperti itu. Tapi mereka oknum yang melakukan tindak kriminal dengan memanfaatkan media online. Ya tentunya di sini kita perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hal ini. Ya bagi Anda yang menyaksikan video kali ini tentunya saya yakin bahwa Anda sudah paham apa itu bisnis online, bagaimana aman bertransaksi secara online. Namun kita sebagai pelaku bisnis online tentu harus memahamkan masyarakat di luar sana agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan kita juga tentunya harus berbagi dengan mereka bagaimana cara aman, trik aman untuk bertransaksi secara online ini. Insya Allah pada kesempatan yang berikutnya, ya di lain kesempatan, di video yang lainnya, saya akan coba berbagi bagaimana cara aman bertransaksi secara online. Nah, itu saja yang dapat saya bagikan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda dan orang-orang sekitar Anda. Dan pesan saya yang paling penting adalah, yuk mari kita sosialisasikan, berikan pemahaman yang lebih jelas bagi masyarakat luas mengenai bisnis online ini agar tidak lagi terjadi image buruk terhadap bisnis online ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you, love you.